Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ke front end ya. Front end, dasar dari front end kita sudah membahas mengenai HTML, CSS dan JavaScript. Terakhir di jQuery, kita belajar jQuery. Nah, sekarang kita masuk ke ranah backend. Kita akan coba menggunakan bahasa PHP sebagai nanti backendnya. Alasannya biar lebih mudah dulu ya, biar lebih mudah dalam memahaminya backend itu seperti apa. Nah, kita akan coba menggunakan PHP 7. Oke. Sebelum itu kita akan coba lanjut dulu mengenai pengenalan PHP itu apa. Nah, sejarahnya itu pada awalnya itu PHP merupakan kependekan dari Personal Homepage. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Ledorf pada tahun 95. Pada tahun itu, PHP masih bernama Form Interpreted, yang wujudnya seperti sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Nah, pada November 97 dirilis PHP 2, versi 2. Interpreted PHP sudah diimplementasikan dalam bahasa C. Pada tahun 97 ini juga perusahaan bernama Zen menulis ulang Interpreted PHP menjadi lebih bersih, lebih baik dan lebih cepat. Dan pada tahun 98, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan merilis PHP 3 dan singkatan PHP diubah menjadi PHP Hypertext Preprocessing. Nah, lalu sebenarnya sekarang itu kepanjangan dari PHP itu apa? Kalau dulu kan sebelumnya personal homepage. Nah, kata PHP ini sekarang itu dia kepanjangan itu adalah dengan tipe rekursif ya, dengan rekursif artinya P yang pertama itu adalah PHP, P itu adalah PHP artinya singkatan dia sendiri, dan sedangkan HP-nya itu adalah Hypertext Preprocessing. Jadi yang ini kepanjangan PHP itu adalah sebenarnya ini, P-nya PHP, H-nya Hypertext, dan P-nya itu adalah Preprocessing ya. Jadi kalau ditanya PHP itu apa, adalah jawabannya adalah Hypertext Preprocessing karena dia sifatnya itu adalah rekursif ya. Nah, pada tahun 99 Zen merilis PHP keempat. Versi ini adalah versi yang paling banyak dipakai pada awal ABG 21 sebab versi ini digunakan untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas tinggi. Nah, pada tahun 2004 Zen merilis PHP 5. Versi ini merupakan model pemrograman berisi objek ke dalam PHP. Kalau nggak salah ini PHP 5 itu hanya sampai 5.6 atau 5.4, saya lupa. Jadi ini versi yang paling lama digunakan sebenarnya ya. Untuk dari PHP itu adalah versi 5, antara versi 5 atau 5.4 dan 5.6. Setelah versi PHP 5 itu nggak langsung ke 6, tapi dia langsung lompat ke 7. Saya nggak tahu alasannya kenapa di PHP 6 itu tidak diterbitkan, karena itu pengembangannya itu sudah dari 2005 tapi tidak pernah rilis. Tapi pada tahun 2015 dimulai dari sekitar 2014 sampai 2015 itu mulai pengembangan PHP 7 dan secara resminya itu 31 Desember kalau nggak salah 2015 itu PHP 7 mulai dirilis dengan banyak perubahan dari PHP 5 dan bisa dikatakan PHP 7 itu adalah lebih cepat dibandingkan intinya lebih cepat dari PHP 5. Dan pengembangannya lagi itu adalah PHP 8. Ini sudah akan diluncurkan. Dijadwalkan itu dirilis pada bulan November ini, tepatnya tanggal 26 November. Dan saat ini kalau misalkan mau coba itu berarti masih versi beta, masih dalam versi atau tahap pengembangan. Nah, secara kelebihan, kalau secara umum kelebihan dari PHP itu adalah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Karena PHP itu adalah interpreter, jadi tidak ada compiler dan lain-lain. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana. Jadi banyak web server yang didukungnya, seperti ada Apache, ada IIS, hingga Setami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Lalu dalam sisi pengembangan lebih mudah, perkembangan forum yang aktif. Nah, ini kenapa di Indonesia juga mulai sangat ramai ya di Indonesia, karena
kalau saya tidak salah, PHP Indonesia itu adalah merupakan grup terbesar di kelompok bahasa pemrograman ya yang ada di Facebook. Jadi artinya bukan hanya terbesar tetapi juga teraktif di Facebook. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai platform. Linux, Unix, Mac, sama Windows, dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol, serta dapat juga menjalankan perintah-perintah sistem. Nah, untuk kebutuhannya sendiri, PHP tidak dapat berdiri sendiri seperti HTML, JavaScript, sama CSS, tetapi PHP membutuhkan server agar dapat berjalan. Jadi, kalau misalkan tidak menggunakan server atau lokal servernya, berarti kita tidak bisa menggunakan PHP atau PHP tidak akan berjalan. Saya sarankan itu untuk pelatihan, untuk belajar, kita akan menggunakan servernya itu adalah Apache. Nanti kita akan coba menggunakan PHP 7, MySQL-nya versi 5, dan kita akan mencoba menggunakan Exam sebagai toolsnya. Jadi sekali install sudah mendukung ada PHP dan MySQL-nya. Ya. Nah, untuk instalasinya sendiri sebelum kita mulai masuk ke dalam PHP-nya gitu, kita diharuskan untuk mendownload PHP-nya dulu, Exam-nya. Kita dapat mengunjungi ke apachefriends.org. Nah, itu di sana itu kalau nggak salah ada versi terakhirnya itu untuk PHP di versi 7.4.11. Ya, nanti tinggal download aja. Kita coba lihat. Nah, ini tampilannya. Ini versi terakhirnya. Kalau misalkan dilihat di sini, nah tinggal download aja yang terakhir. Ini ada 64 bit, sekitar 154 mega, tinggal di download. Setelah di download tinggal install. Nanti kalau nggak salah ada add-onsnya untuk yang Bitnami. Kalau misalkan mau di install silakan, mau enggak pun silakan di skip saja. Ya, intinya itu nanti servernya itu ya, intinya hanya menginstal server Apache untuk PHP sama MySQL-nya. Ya, setelah selesai nanti kalian bakal menemukan yang namanya aplikasi. Kalau di macOS itu ada manajer OS X. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal install. Saya sudah menggunakan 7.4.1.1, masih aman lah, masih standarnya. Oh iya, untuk yang di Windows saya sarankan untuk diinstalnya itu sebaiknya tidak di program files tapi di root C-nya ya, di root C atau di local disk-nya. Jadi kalau misalkan kalau di program files itu akan agak dalam kalau misalnya kalian mencari source-nya ya, source project-nya. Tapi kalau misalkan diinstal di luar itu akan lebih mudah dalam pencariannya. Oke. Nah, nanti tinggal kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal di start aja. Nanti yang tandanya hijau itu berarti dia sudah aktif. Database-nya ini untuk FTP, itu nggak jadi masalah kalau nggak dipakai pun. Nah, ini untuk yang Apache Web Server-nya. Ya. Ciri-ciri tandanya Apache Web Server sudah berjalan dengan baik itu adalah tinggal kita buka browser dan tinggal kita ketikkan localhost. Nah, nanti akan muncul, biasanya jangan seperti ini, tapi akan muncul mengenai examnya. Karena saya sudah ini saya coba kasih tahu kenapa bakal seperti ini. Atau kalau misalkan nggak pakai localhost, kita bisa pakai URL-nya 1.7.0.0.1. Nah, ini pun sama. Jadi akan mengakses ke localhost-nya. Nah, kalau misalkan mengecek database sudah benar atau tidak, untuk yang exam dia menggunakan phpMyAdmin. Jadi tinggal ketikkan aja localhost strip phpMyAdmin. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk pengelolaan database-nya. Ya. Oke, saya coba masuk ke root dulu. Nanti kalau diinstal, masuk ke folder examnya. Kalau di saya ini langsung sudah ada di sini, ada exam. Ini agak berbeda. Kalau yang kalian dapat itu akan seperti ini langsung ya. Setelah exam akan langsung seperti ini. Nah, yang kalian harus ketahui itu yang lain nggak usah otak-atik dulu lah. Kalau misalkan tidak ada konfigurasi yang akan diubah,
Nah, untuk menyimpan folder projectnya itu kita masuk ke folder htdoc. Ini diklik saja. Nah, ini ada list projectnya. Ini tinggal masuk aja. Nah, saya akan coba buat project baru. Bikin new folder aja. Saya bikin dasar pemrograman web 2020. Misalkan di dalamnya saya buat folder kelas A. Nanti kita akan coba masukkan folder file PHP-nya di sini. Ya. Nah, agar kalau misalkan localhost seperti ini, jadi muncul semua indeks dari semua projectnya, itu di htdoc biasanya kalau misalkan awalan itu ada yang namanya index.php, index.php dan index.html. Itu tinggal dihapus saja. Ya, itu nggak jadi masalah kalau misalkan dihapus pun. Nanti kalau misalkan dihapus, dia akan tampilannya akan seperti ini. Kita refresh dulu. Tadi DWP 2020. Ini ada kelas A. Oke, nanti kita mulai di sini. Oke, saya langsung aja. Untuk yang untuk editornya saya kebetulan menggunakan VS Code. Jadi saya terbiasa untuk menyimpan semua foldernya itu dimasukkan ke sini ya. Jadi tidak per file pemanggilannya. Jadi per folder saja biar lebih mudah. Tinggal nanti cari aja folder ininya ya. Nah, ini folder projectnya saya tambahkan, nanti akan muncul di sini folder projectnya di sini. Oke, saya akan coba di sini langsung bikin file index.php. Nah, untuk setiap bahasa pemrograman yang bisa untuk PHP ini itu ujungnya itu ekstensinya itu menggunakan .php. Artinya semua bahasa pemrograman PHP akan berjalan di yang berekstensi yang PHP yang ini. Ya, kalau misalkan HTML itu sebenarnya tidak akan bisa. Tetapi yang PHP ini di dalamnya pun sebetulnya bisa berisi HTML seperti ini. Sorry. Nah, ini pun nggak jadi masalah. Di dalamnya ada seperti ini, nggak jadi masalah. Misalkan ya, saya tambahkan di sini. Nah, kalau misalkan kita akses, refresh, nah ini langsung ke akses. Ya. Nah, nama file index itu adalah nama file yang akan pertama kali secara otomatis diakses. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kata index atau tidak ada file yang nama index, dia akan menampilkan keseluruhan file yang ada di folder tersebut. Tetapi kalau misalkan di dalamnya ada index, berarti dia akan pertama kali dieksekusi. Ya. Jadi kalau misalkan mau lebih mudah, yang pertama kali langsung dieksekusi, tinggal pakai index saja. Oke, kita mulai. Saya coba masukkan. Saya coba hilangkan dulu ini. Kita fokus ke ini dulu ya, ke PHP-nya dulu secara keseluruhannya, tidak dicampur dulu sama HTML. Sebenarnya nanti kita bisa gabungkan dengan HTML sama JavaScript pun bisa. Selama itu di folder, sama itu di file.php. Oke, selanjutnya. Nah, untuk penulisan, penanda pertama itu yang harus penanda pembuka ya. Penanda pembuka kalau misalkan ini adalah istilah PHP, itu kita menggunakan tanda siku seperti ini, tanda tanya, dan PHP. Sudah seperti itu. Dan ini sudah bisa dikatakan di bawahnya itu adalah sudah menggunakan bahasa PHP. Seperti ini. Nah ini. Jadi sudah bisa diakses, sudah bisa berjalan. Nah, dikatakan di sini
eh Kalau penulisan secara tag itu ada tag pembuka dan tag penutup, tetapi saya sudah membaca beberapa forum itu untuk penulisan PHP. Kalau misalkan sifatnya itu adalah clear semuanya filenya PHP, itu sebaiknya tidak ditutup dengan sintak penutupnya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, apakah itu mengacu ke apa namanya, mengacu ke kecepatan atau apapun itu, tapi kebanyakan sekarang memang tidak disarankan untuk menggunakan kata tag penutupnya. Jadi kita hanya membukanya saja. Nah, ini pun tidak jadi masalah karena tidak ada penutupnya. Kecuali kalau misalkan kita gabungkan penulisan PHP ini dengan sintak HTML dan lainnya. Oke. Ini untuk sintak, untuk penulisan awalnya. Jadi ini penanda awalnya. Nah, untuk penulisannya itu jadi setiap akhir statement itu harus menggunakan tanda semicolon atau titik koma. Hal tersebut untuk memperlihatkan bahwa baris di atasnya tidak ada hubungannya dengan baris berikutnya dalam proses interpreternya. Oke, harus menggunakan titik koma. Seperti bahasa pemrograman yang lain, PHP pun menyediakan fasilitas untuk membuat komentar pada script yang dibuat. Kemudian komentar dibagi menjadi dua, yaitu single line dan multiple line. Untuk single line hanya menggunakan tanda garis miring 2 kali, sedangkan untuk yang multiple line menggunakan tanda garis miring bintang di awal dan ditutup dengan tanda asterik atau bintang dan garis miring untuk penutup di akhirnya. Jadi mungkin seperti ini. Ini untuk yang single line. Ini adalah komentar single line. Untuk yang multiple, ini adalah komentar multiple line. Kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini bedanya untuk yang lainnya ya. Oke, selanjutnya ini sudah PHP on the fly. Sekalipun PHP adalah bahasa pemrograman yang diembedkan ke dalam HTML, tetapi PHP dapat membuat kode HTML ataupun JavaScript. Nah, maksudnya dalam PHP ini kita bisa langsung render sintak HTML ataupun JavaScript di sini sebetulnya ya. Nah, jadi misalkan yang ini saya tambahkan sintak H1. Nah, yang untuk H1 ini akan dirender sebagai sintak atau elemen H1 di HTML. Ya. Kita refresh. Nah, ini sifatnya sudah jadi H1. Kalau misalkan kita lihat di speknya pun ini sudah jadi H1. Ya. Nah, untuk penulisan output itu ada 2 di sini dikatakan. Jadi yang pertama itu menggunakan echo atau echo, digunakan untuk mencetak data ke layar. Sintak ini menjadi ciri khas dari PHP. Ya, tadi sudah kita contohkan menggunakan echo. Dan yang kedua itu adalah menggunakan print. Jadi ini memiliki konsep yang sama seperti echo pada echo ya, seperti yang echo. Dengan kelebihan print dapat menggunakan escape karakter. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang echo itu tidak bisa menggunakan escape karakter. Jadi kalau misalnya print itu seperti halnya yang kalian gunakan di bahasa C, itu bisa dijalankan dengan menggunakan perintah print. Nah, ada juga untuk yang printf. Ini digunakan untuk mencetak data ke layar dengan menggunakan performatan string. Sintak memiliki kesamaan dengan sintak printf pada C++. Ya, pun sama. Nah, ada satu hal lagi. Nanti kalau misalkan sudah banyak ini ya, di depannya sudah berkecimpung dengan PHP, itu ada yang namanya printr. Saya bisa gunakan ini untuk mengecek atau menampilkan keseluruhan dari array ya. Jadi kalau misalkan mau pengecekan array itu bisa menggunakan printr. Ada lagi untuk yang echo. Kalau misalkan saya menggunakan di HTML, kita akan menyisipkan sintak
sintak PHP di HTML, tetapi hanya menampilkan data saja. Artinya kita mengekokan sebuah value, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan secara sintak yang sudah kita pelajari tadi, artinya kita menuliskannya seperti ini. Echo, misalkan selamat siang. Oke, kita tutup. Jangan lupa ditutup. Lalu sintak P seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan hanya menampilkan mengechokan sebuah value saja, ini ada penyingkatan, jadi kita tidak usah menuliskan kata echo-nya, tapi kita bisa langsung PHP-nya pun hilang, tapi ganti dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini lebih sederhana, karena kita akan mengechokan sebuah file saja. Sintak ini sama seperti tadi, ya, itu berarti kita menggunakan fungsi echo juga. Kalau kita lihat di sini harusnya nggak ada perubahan, nah, karena kita mengechokan juga. Nah, ini lebih penyingkatannya seperti ini. PHP memiliki turunan seperti C++ atau C yang menganut sistem case sensitif, sehingga saat menuliskan variabel sebuah variabel dengan variabel secara otomatis variabel dengan huruf besar V dengan variabel dengan huruf kecil V, secara otomatis interpreter akan membacanya itu menggunakan akan membedakan kedua variabel tersebut, ya. Jadi untuk penulisan PHP, untuk membuat variabel itu digunakan tanda dolar, ya. Menggunakan tanda dolar kalau misalkan ini adalah penanda sebuah variabel. Misalkan saya menggunakan variabel buah sama dengan mangga. Ini akan berbeda kalau misalkan dengan B-nya huruf besar dan isinya itu adalah apel. Ya, kalau misalnya kita echokan yang buah, berarti yang akan keluar itu adalah yang mangga. Ya, kalau misalkan B-nya besar, harusnya itu adalah sebentar. Harusnya ini adalah ya, harusnya adalah apel, tapi di sini malah munculnya tetap mangga. Oke, kita lanjut aja. Nah, penulisan PHP di atas skrip HTML. PHP merupakan bahasa scripting yang dapat disisipkan pada bagian awal dan akhir di luar skrip. Nah, di sini ada contohnya PHP echo string ini dicetak dengan menggunakan PHP echo yang diletakkan di luar HTML dengan posisi di atas BR. Nah, jadi di sini ada sintak awalnya. Ya, sintak awalnya, tapi PHP-nya bisa dituliskan di paling awal. Nah, outputnya pun akan sama seperti yang tadi. Ya, kita akan coba kita lakukan. Coba kita contohkan ya nanti ya. Ini yang di atas script HTML, yang kedua itu adalah di body HTML, sama seperti tadi juga, tapi ini sintaknya itu disimpan di dalam body. Ya. Dan terakhir itu ada yang di akhir. Biasanya di akhir itu ditempatkan untuk seringnya itu untuk menutup koneksi biasanya. Jadi biar koneksinya itu tidak terbuka terus, biasanya ada yang di akhir ditutupnya. Ya. Oke, kita coba lakukan. Saya buatkan HTML aja tadi kayak tadi. Kalau di awal berarti sebelum di dokumennya di sini. Ini yang di awal. Ini adalah sintaks PHP yang ditulis di awal HTML. Lalu yang di body PHP, ini adalah
sintaks PHP yang ditulis di antara tag body. Lalu terakhir saya langsung aja yang ditulis di akhir sintaks HTML. Kita lihat hasilnya. Nih, jadi sama semuanya. Kecuali kalau misalkan di sini saya coba tambahkan satu selamat siang. Sebentar. Ininya malah nggak kebaca ya. Harusnya ini muncul. Nah, ini agak ada sedikit jeda ternyata. Nah, ini yang di awal, yang sebelum ini ya, yang sebelum HTML-nya. Ini yang di antara tag body, dan ini adalah sintaks PHP yang berada di akhir setelah HTML ya. Jadi boleh dimanapun penggunaannya, silakan. Nah, kita juga bisa menyisipkan sintaks PHP ini sebagai sebuah value pada suatu elemen form. Hal ini dilakukan karena elemen form tersebut membutuhkan nilai dinamis yang harus diperbaharui setiap saat. Ya, kalau misalkan dicontohkan di sini ada contohnya. Nah, kita lihat yang di input ini. Di sini kita sisipkan PHP sebagai value dari input teks yang dengan nama nilai ini. Ya. Jadi kita bisa sisipkan. Ya. Nanti kita akan contohkan mengenai yang hal ini. Untuk yang sisipkan di form itu saat pengolahan database saja, biar sekalian, biar alurnya biar lebih mudah ya bacanya. Ini PHP juga dapat dituliskan terpisah dari script HTML. Biasanya penulisan ini digunakan untuk memudahkan proses maintenance dan debugging, kemudian dilakukan link ke halaman HTML. Nah, untuk pemisahan ini sebentar. Nah, untuk pemisahan ini kita nanti akan membutuhkan sebuah fungsi. Nanti di sini dicontohkan. Ini ada file koneksi. Contohnya ya, di sini ada file koneksi. Ini untuk mengakses ke database. Sedangkan ini untuk file yang kedua itu untuk menampilkan mengakses koneksi tersebut. Ya, jadinya kalau secara seperti ini, artinya setiap koneksinya itu sintaks ini itu tidak harus dimasukkan ke dalam setiap file saat kita membutuhkan koneksinya. Artinya kita hanya memanggil file koneksinya aja, jadi biar dia langsung dijalankan secara otomatis ya. Di sini ada require once, nanti kita akan menggunakan ada 4 contoh ya. Ada yang requires, ada yang include, ada require once, sama ada yang include once. Nanti saya coba akan perjelas semuanya itu perbedaannya seperti apa. Kenapa harus menggunakan require once, kenapa harus menggunakan include once, kenapa harus menggunakan include, dan kenapa harus menggunakan require ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe data. Secara umum PHP itu terdiri dari 4 tipe data, yaitu tipe data primitif, terdiri dari 4 tipe data primitif. Namun pada kali ini hanya akan membahas 2 tipe data yang penting yang sering digunakan. Tipe data ini itu adalah tipe data skalar yang terdiri dari atas tipe boolean, integer, float, dan string. Tipe data gabungan atau compound yang terdiri dari tipe array dan object. Yang ketiga itu adalah tipe data research, dan keempat itu adalah tipe data mix. Nah, yang pertama itu adalah tipe data skalar atau boolean.
Jadi merupakan tipe data yang merepresentasikan suatu kondisi benar atau true dan salah atau false. Selain itu dapat menggunakan nilai 1 true dan 0 sebagai false. Penulisan true dan false mengikuti aturan case sensitive sehingga true semua besar dan true semua kecil dianggap sama oleh PHP. Jadi tidak masalah. Jadi misalkan contohnya di sini, if status sama dengan true, biasanya digunakan untuk pengkondisian seperti ini ya. Jadi untuk mengecek apakah true nilainya itu sama benar atau salah dan seterusnya. Lalu untuk yang tipe data skalar atau integer merupakan bilangan bulat yang digunakan dalam suatu program. Jadi bilangan integer dapat menggunakan oktadesimal basis 8, heksadesimal basis 16, dan desimal basis 10. Penulisannya tinggal langsung aja sebenarnya. Jadi tidak ada penentuan. Kalau untuk data integer, itu kita bisa langsung aja di sininya, misalkan angka kita inisialisasi sebagai 0. Artinya yang angka ini sudah dianggap sebagai tipe data integer karena di sini itu adalah integer. Tidak menggunakan tanda string, tanda petik seperti ini. Artinya dia dianggap sebagai string. Ya, untuk yang integer tidak menggunakan tanda kutip. Yang ketiga itu adalah tipe data skalar atau float. Jadi float merupakan tipe data pecahan yang dikenal juga dengan nama double atau real number. Ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan desimal, kita bisa menggunakan float sebagai tipe datanya. Nah, untuk yang string merupakan istilah untuk data yang tersusun dari beberapa karakter. Tipe data ini harus menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedua tanda tersebut. Akan tetapi jika menggabungkan keduanya, maka salah satu tanda akan ikut dicetak. Sebetulnya sih untuk saran itu string itu kalau nggak salah itu sebaiknya menggunakan tanda petik 1 ya. Tanda petik 1. Tetapi kalau misalkan ternyata di dalamnya ada tanda, karena gini, tanda kutip 2 itu biasanya tidak akan digunakan di tengah-tengah suatu kata. Ya, biasanya tidak akan ada berada di tengah. Tetapi tanda kutip 1 dia kemungkinan besar ada di tengah kata sebuah kata. Misalkan gini, saya pengen mengetikkan kata Jumat, misalkan pengen menampilkan tanda Jumat. Artinya kan untuk secara Jumat itu penulisannya ada tanda kutip 1 di atasnya. Ya. Nah, kalau kita ketemu kasus seperti ini, nah kita bisa menggunakan tanda petik 2. Nah, seperti ini. Jadi dia tanda petiknya tetap akan dibaca. Ya. Kalaupun misal ternyata kita pengen menggunakan tanda petik 2 ini sebagai sebuah string, nah kita bisa menggunakan ada yang namanya itu escape karakter. Sebentar, saya lupa seperti ini. Oh iya. Kita coba dulu. Echo zoom. Kita lihat hasilnya. Nah ini. Jadi tanda kutip 2-nya tetap di print sebagai sebuah string. Jadi kita bisa menggunakan tanda escape karakter seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, untuk konversi data, PHP tidak secara nyata mendukung penggunaan tipe data pada saat melakukan pendefinisian variabel. Tetapi ketika pendefinisian variabel sebagai string, maka var tersebut akan berperilaku sebagai string. Begitu juga sebaliknya jika didefinisikan sebagai integer. Saat penggunaan operator plus, maka secara otomatis PHP akan melakukan konversi data. Jika menjumlahkan tipe data integer dengan tipe data string yang berupa angka, maka secara otomatis hasilnya akan dikonversi menjadi bilangan integer. Misalkan gini, kita akan coba sedikit ini ya, percobaan. Misalkan di sini untuk yang angka 1,
yang A dulu deh. Yang A sama dengan 1 dan B sama dengan 5 sebagai string. Ya, kita akan coba tambahkan echo A plus B. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu adalah 6 ya, karena dia mendeteksi, karena dia ini adalah sebuah angka tetapi dia string, karena dia ada penambahan dalam variabelnya, maka dia akan dianggap sebagai sebuah integer dan ditambahkan ya. Seperti halnya yang tadi. Lalu ada tipe cache atau casting. Selain dapat melakukan konversi data secara otomatis, PHP juga menyediakan konversi data secara manual dengan menggunakan fasilitas tipe cache. Berikut beberapa tipe cache, yaitu yang pertama ada integer atau int ya, biasanya menggunakan int, itu untuk konversi ke bilangan integer. Lalu ada bool atau boolean, konversi ke tipe beta boolean, atau float itu konversi ke bilangan float, string konversi ke tipe string, array konversi ke tipe array, dan objek konversi ke tipe objek ya. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kita contohkan deh. Misalkan 4, ini 5, dan ini 2 misalkan. Kita pengen membaginya B dibagi A, artinya 5 dibagi 2. Kita lihat hasilnya. Dia sifatnya float atau 2,5. Tapi kalau misalkan kita case menjadi integer, misalkan kita lihat hasilnya seperti ini. Salah, sorry. Sebentar. Nah, ini dia sudah diparsing, sudah di casting menjadi integer. Artinya kan integer tidak bisa memiliki desimalnya, jadi dia dianggap sebagai integer karena kita menggunakan tipe casting integer untuk variabel B dibagi A ya. Nah, untuk yang tadi sebenarnya sudah sedikit membahas mengenai variabel. Jadi keunggulan lain dari PHP ini adalah PHP hanya memiliki satu cara pendefinisian variabel. Jadi tinggal menggunakan tanda dolar saja itu sudah bisa didefinisikan sebagai variabel. Jadi tidak seperti bahasa lain harus misalkan string variabel apa, integer seperti apa, tidak. Untuk mendefinisikan variabel hanya menggunakan tanda simbol dolar. Pendefinisian variabel berlaku untuk tipe data string, integer, float, dan lainnya. Penggunaan nama variabel tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah didefinisikan di dalam PHP. Artinya biasanya ya, kalau misalkan menggunakan untuk mencegah menghindari variabel yang memang sudah ada di PHP, itu sebaiknya memang menggunakan huruf kecil. Karena rata-rata biasanya yang pertama itu variabel dari PHP itu menggunakan huruf besar. Biasanya diawali dengan huruf besar. Dan yang kedua itu biasanya diawali menggunakan tanda underscore. Jadi $_ misalkan server misalkan seperti ini. Nah, ini adalah variabel yang memang khusus sudah disediakan oleh PHP ya. Jadi tidak bisa digunakan. Ya. Jadi hindari aja menggunakan
setelah tanda dolar menggunakan tanda strip, tanda underscore, dan menggunakan huruf besar. Ya, sebaiknya menggunakan huruf kecil aja untuk pendefinisian sebuah variabel di PHP. Nah, tadi yang sudah kita bahas itu adalah predefine ya. Jadi PHP telah menyediakan sebuah variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Secara umum, tipe predefine variabel menggunakan tanda dolar diikuti dengan underscore seperti dolar, underscore, dan konstantanya. Tanda dolar itu berarti terdapat banyak tipe konstanta yang dapat digunakan. Selanjutnya mengenai beberapa predefine variabel yang mungkin akan sering digunakan. Nah ini, jadi sudah menggunakan server ya. Digunakan untuk mengakses variabel yang diatur oleh server. Ada get, digunakan untuk mengambil data melalui query string URL. Ada post, digunakan untuk mengambil data melalui form atau HTTP post. Ada cookie, digunakan untuk mengambil data melalui cookie atau HTTP cookie. Ada files, digunakan untuk mengambil data melalui HTTP post file untuk kebutuhan melakukan upload data ke server. Ada session, digunakan untuk mengambil data melalui pengaturan session. Itu sebenarnya masih banyak, tapi yang kemungkinan besar banyak kita gunakan itu adalah yang predefined variable yang ini. Ada server, get, post, cookie, file, sama session. Nanti kedepannya kemungkinan kalian bakal sering banyaknya itu ada di get, post, sama session. Ya, itu yang bakal seringnya. Nah, untuk konstanta, pendefinisiannya itu menggunakan keyword define yang ini. Define tanda buka kutub tanda kutub dan nama konstanta bersifat case sensitive. Misalkan seperti ini. Define P 3,3.14 misalkan. Artinya kita mendefinisikan variabel P itu nilainya itu adalah 3,14. Jadi untuk yang misalkan nih kita lihat, kita coba. Define P 3,14. Misalkan untuk menghitung sebuah lingkaran ya, kita coba misalkan R-nya itu adalah 10. Artinya luas ya. Luasnya itu adalah P dikali R dikali R ya. Jangan kita coba ekokan luasnya. Kita lihat hasilnya itu adalah 3,14 ya, betul sama. Jadi itu untuk penggunaan konstanta di sini. Ya, pemanggilannya tidak usah menggunakan tanda dolar lagi, tinggal kita panggil aja key-nya yang ini. Ya, tinggal kita gunakan. Itu untuk konstanta. Nah, untuk operator ini banyak ya, lumayan banyak. Ada operator aritmatika, ada assignment, comparison, ternary, error control, increment, decrement, logical, string, dan array. Seharusnya untuk yang operator ini sebagian besar harus kalian sudah pahami dari yang sebelumnya ya. Untuk aritmatika itu untuk penghitungan, assignment, tanda-tanda assignment, dan lainnya itu kalian sudah pahami. Harusnya ya. Misalkan untuk aritmatika itu untuk penjumlahan, lalu tanda plus, minus, bintang, garis miring, dan persen untuk modulus. Ini sebenarnya hampir sama seperti bahasa yang lainnya juga. Untuk assignment kita menggunakan tanda sama dengan. Untuk komparasi atau pembandingan itu kita bisa menggunakan tanda sama dengannya 2 kali atau tidak 3, atau tidak sama dengan identik, atau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Itu sama juga. Untuk ternary ini sebenarnya dibandingkan untuk membandingkan sebuah variabel itu kondisinya itu hampir seperti if ya sebetulnya. Misalkan di sini contohnya jika x lebih kecil dari y, jika nilainya benar maka dia akan mengetikkan
benar, dan ketika salah dia akan mengetikkan tanda salah, akan menghasilkan salah. Nah, seperti itu sebenarnya untuk ternary itu. Intinya untuk sifatnya kondisinya tidak terlalu kompleks untuk pengkondisian, itu kita bisa, atau untuk mencari benar atau salah atau mengesan nilai suatu ke nilai ke suatu nilai, itu kita bisa menggunakan operator ternary seperti ini ya. Jadi tinggal menggunakan seperti ini aja. Kondisinya tanda tanya, kondisi ketika benar, dan kondisi ketika salah. Jadi hanya menggunakan if dan else saja. Ya. Untuk error control ini nanti kita akan coba bahas di error control ini digunakan kalau tanda add itu untuk menghindari kalau misalkan ternyata ada tanda error tetapi diabaikan sebenarnya. Ya, jadi kita misalkan ada sebuah variabel ini sebetulnya tidak akan terjadi error kalau misalkan variabel ini itu kalau misalkan database-nya itu belum ke reload atau belum ada data dari database-nya, misalkan seperti itu. Tetapi variabel ini kita pengen tetap akan muncul ya, walaupun tidak ada datanya. Nah, ketika ada data baru dia akan berguna. Nah, artinya ketika si variabel itu tetap digunakan dan ternyata datanya tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, untuk menghindari pesan error tersebut, kita bisa menggunakan tanda add sebagai agar error tersebut bisa diabaikan oleh interpreter saat dieksekusi ya. Jadi untuk ini pun sebenarnya ini yang akan melakukan pengecekan ya. Jadi kalau misalkan ada error pun di sini, kalau misalkan belum akan dikoneksi, jadi dia menggunakan tanda add dulu agar kalau misalkan ada error itu bisa diabaikan dulu ya. Jadi kita mengeceknya itu langsung ke kondisi benarnya saja ya. Nah, ini untuk increment sama increment dan decrement harusnya kalian tahu konsepnya seperti apa, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang. Dan untuk logical pun sama, ada AND, OR, XOR, dan NOT ya. Untuk string, untuk penambahan string, untuk penggabungan string misalkan ya, misalkan di sini saya ada variabel di sini var1 misalkan, ini adalah string yang pertama misalkan. var2 ini adalah string yang kedua. Nah, untuk menggabungkan kedua string ini kita bisa menggunakan sebentar. Nah, saya coba sini menggunakan ini dulu deh. Nah, misalkan gini, kita akan coba gabungkan dua variabel ini. Tetapi kan di sini kan ada, kalau misalnya kita gabungkan var1, kita akan tengahi dengan sebuah variabel. Nah, dengan menggunakan sebuah string. Nah, untuk penambahannya untuk menambahkan sebuah string di antara variabel, kita menggunakan tanda titik dulu sebagai pemisah, lalu tanda string, spasi string lagi, tanda kutipnya ya. Nah, ini akan dianggap sebagai string, lalu kita tambahkan dengan variabel 2 seperti ini. Nah, untuk menambahkannya itu kita gunakan tanda titik untuk penambahan pada string ya. Kita lihat hasilnya. Apa belum di echo ya? Oh iya, ini belum di echo. Echo string fresh. Ini agak ini ya. Sebentar. String X saya coba ganti dulu deh. Ini malah jadi nggak muncul.
Ini adalah string yang pertama, ini adalah string yang kedua. Ya, kalau misalkan dipisahkan, kalau misalkan untuk mau langsung menggabungkan pun bisa. Coba tanda di sini plus saja lah biar kelihatan. Nah, kita bisa langsung aja di sini sepertinya titik sama dengan ya. Nanti itu artinya itu menggabungkan. Case-nya harusnya ini gabung ya. Nanti kalian coba aja, harusnya bakal muncul. Oke, selanjutnya untuk array ini masih salah ini. Nah, untuk array, penulisan array itu saya coba di sini. Penulisan array 1 itu menggunakan tanda seperti ini, array tanda kurung buka kurung tutup. Nah, di dalamnya itu adalah tinggal kata array-nya. Misalkan ada buah, jambu, mangga, dan jeruk. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita bisa gunakan print r dan array 1. Itu untuk array. Nah, ini adalah bentuk array-nya ya. Hasil dari array itu kita bisa menggunakan seperti ini. Atau misalkan mau lebih kelihatan, kalau misalkan mau lebih enak kelihatan dari array-nya itu, kita bisa menggunakan syntax pre php print r array 1. Nah, kelihatan hasilnya. Nah, ini kalau misalkan mau pengen kelihatan lebih enak, kita bisa menggunakan syntax elemen pre ya, agar array-nya kelihatan. Nah, ini bentuk array-nya ya. Bentuk array nanti akan kita coba bahas mengenai array lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan. Ini hanya untuk awal saja, untuk pengenalan awal mengenai PHP. Kalau misalnya ada permasalahan mengenai kesulitan dari instalasi, mengenai sintak dan lainnya, silahkan ditanyakan aja langsung di Moodle ataupun bisa kontak saya langsung, ketemu saya langsung, silahkan. Untuk pertemuan basic dari PHP ini saya tutup sampai sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.